Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 30 mil di luar Kastil Iblis, beberapa orang berkemah dengan tenang. Mereka telah membuat jalan memutar untuk menghindari mata dan telinga keluarga lain. Tetapi karena mereka memiliki kuda yang lebih baik dan melakukan perjalanan sepanjang waktu, mereka datang lebih awal dari keluarga lain. Mereka mendarat kemah di lereng bukit, dan sebuah paviliun kecil dibangun di sisi terluar lereng bukit. Ada seorang pria parubaya dengan jubah merah terang duduk di sana, minum teh dan melihat kotak emas tidak jauh di bawah. Patriark, perkemahan telah selesai. Mata-mata melaporkan bahwa ketiganya sudah 10 mil jauhnya. Seorang murid muda berlutut di luar paviliun dengan satu lutut. Oke, pasang benderanya. Pria berjubah merah itu berkata pelan. Ini, Patriark, kami telah menghindari orang-orang dari keluarga lain di sepanjang jalan, hanya untuk menghindari ketahuan. Apakah terlalu menonjol untuk menaikkan bendera klan sekarang? Tanya murid muda itu dengan bingung. Karena kamu di sini, kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu. Biarkan mereka melihat siapa yang berada di atas sungai dan danau, dan siapa yang benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk membunuh orang-orang di bawah. Pria di Zupao minum secangkir teh, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ya, murid muda itu menundukkan kepalanya. Segera, sebuah bendera merah tua didirikan dari kam, dengan tulisan Raja besar di atasnya. Kepala 4 keluarga bangsawan di selatan sungai Yangtze, keluarga Wang. Kereta 3 orang terus berjalan. Terlalu sepi, gumam Subayi dengan suara rendah. Tidak, ini terlalu sepi. Zhao Xiaqiu memejamkan matanya dengan ekspresi serius, ada begitu banyak kuku, hanya sedikit terlalu banyak. Ekspresi Nangong Xier menjadi semakin jelek. Dia berbalik dan melompat ke dalam kereta. Ziding memandang ke langit dan berkata dengan suara rendah. Sejak awal, saya telah mendengar kicau burung. Ternyata ada begitu banyak burung terbang dari utara. Semua binatang memiliki roh, dan ada bahaya di depan, kota iblis, kamu tidak bisa pergi. Zhao Xiaqiu menggelengkan kepalanya. Tidak, bahaya ini hanya mungkin dihindari jika kamu pergi ke kota iblis. Nangong Xier sedikit mengernyit, Subayi, kamu yang memutuskan. Petik 2. Subayi tersenyum dan berkata, semua orang ada di sini. Nangong Xier berkata tanpa daya, bersikaplah serius. Aku tidak bisa menghindarinya. Mereka semua datang untuk buku peri tentangku, jadi aku akan menemui mereka. Subayi menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, itu tergantung pada apakah mereka bisa menerimanya atau tidak. Nangong Xier tersenyum tak berdaya. Kapan kamu menjadi begitu berani? Kamu harus dibujuk untuk membawamu turun gunung di kamu berbohong. Mengikuti kakak perempuan. Tentu saja kamu tidak bisa malu-malu. Subayi menepuk dadanya dan berkata. Zhao Xiaqiu tiba-tiba membuka matanya. Melalui hutan ini, Anda dapat melihat Kastil Iblis. Oke. Subayi mengayunkan cambuknya dengan keras, kereta melaju, melewati hutan yang gelap, dan memasuki jalan yang luas di atas, dan di ujung jalan, adalah kota besar. Tembok kota berwarna emas, bermandikan cahaya bulan dan memancarkan cahaya centil. Sungguh kota yang besar, kata Nangong Xier dengan emosi. Kota iblis berukuran hampir sama dengan kota Jinling, tanah makmur di selatan sungai Yangtze. Pada saat itu, nenek moyang kota iblis adalah jenderal pendiri, dan kemudian mereka diberi sebuah kota bernama Jinyuan. Dekat dengan tanah barbar utara, itu diatur dengan sangat kaya. Pemilik kota disebut Marquis of Jinyuan, dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah 3 generasi, ia menjadi terkenal di sungai dan danau dan menyebut dirinya sendiri kota iblis, tetapi hadiah pengadilan tidak pernah berubah. Zhao Xiaqiu menjelaskan, jadi jangan berpikir bahwa kota iblis hanyalah sekte sungai dan danau. Ini benar-benar sebuah kota. 1000 pisau. Aku di sini, teriak Subayi. Di lereng bukit, pria berjubah merah menyipitkan matanya sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, ambil busur. Murid muda yang menemaninya segera membawa busur dan anak panah merah besar. Pria berjubah merah berdiri ke atas dan luka panah. Bidik kereta di bawah. Siapapun yang ingin menemanimu mengepung dan menekan kota iblis, mari kita akhiri di sini.
Pria di Zupao mengencangkan tali panah, menghela nafas pelan, dan menembakkan panah. Nangong Sier hendak mengolok-olok Subai, tetapi dia mendengar panah tajam. Itu adalah suara udara yang terkoyak. Nangong Sier berbalik dengan tiba-tiba, mengangkat tangannya ke bawah dengan lembut, dan pedang cinta keluar dari kereta dan mendarat di tangannya. Kakak senior, Subai memperhatikan perbedaannya dan berbalik untuk bertanya. Serahkan padaku. Nangong Sier membungkuk sedikit, melompat, dan memotong panah bulu. Tetapi ketika mendarat lagi, dia menemukan bahwa panah bulu lain akan mengenainya. Panah diam. Nangong Sier menggertakkan giginya dan mengayunkan pedangnya untuk menahan panah berbulu. Tetapi menemukan bahwa panah berbulu lain menyerang dari samping, yang secara langsung mengganggu panah diam. Nangong Sier menoleh dan menemukan bahwa Guye sedang menunggang kuda di sebelah kiri mereka selama beberapa waktu. Guye menghela nafas panjang. Ini adalah busur panjang Zuyan. Busur dan anak panah terbaik di dunia. Aku tidak berharap bahwa aku benar-benar akan memblokirnya. Sebuah kebetulan. Di lereng bukit, kepala keluarga Wang meletakkan busur Zuyan di tangannya dan berkata perlahan, Guye. Guye mengangkat kepalanya, melihat di lereng bukit, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, busur Zuyan. Apakah itu benar-benar dia? Patriark, di luar pavilion, murid muda keluarga Wang bertanya, apakah Anda mengirim seseorang untuk mencegatnya? Patriark keluarga Wang menggelengkan kepalanya, sudah terlambat, dan seseorang telah mengikuti kita. Siapa? Tanya murid muda itu. Tian Sui Villa. Kepala keluarga Wang tersenyum, tapi itu sia-sia. Zhao Xiaqiu yang berada di kereta tiba-tiba mengeluarkan pedang patah di punggungnya dan menikamnya pada kenyamanan berikutnya. Segera, dua orang datang keluar dari kereta ketika dia berguling. Ternyata ketika Subai mengendarai kereta melewati hutan tadi, seseorang telah mengambil kesempatan untuk bersembunyi di bawah kereta. Keduanya jatuh di luar kereta, masing-masing mengeluarkan pisau, dan mendayung ke arah Subai, yang mengendarai kereta. Bunuh tanah. Nangong Sier telah mendengar tentang keterampilan rahasia Villa Tiansui ini. Dikatakan bahwa pengguna dapat berjalan di tanah, dan kemudian menyerang, memberikan pukulan yang tak terhentikan. Itu adalah dua orang yang sama yang bekerja bersama. Tapi itu jauh lebih rendah dari kita. Bangun, dari tanah, berpikir bahwa kamu tak terkalahkan. Artinya, Zhao Xiaqiu tersenyum dan berkata, mereka di sini. Saya melihat dua sosok tiba-tiba muncul di depan Subai. Keduanya mengenakan topi tinggi, satu hitam dan lainnya putih, dan wajah mereka sangat pucat. Mereka berdiri berdampingan sisi, tapi tiba-tiba masing-masing menyapu ke samping, menarik rantai panjang. Subai berpikir bahwa rantai itu datang ke arahnya, dan buru-buru mengekang kudanya. Tetapi mereka berdua segera membungkuk, dan kemudian masing-masing menyapu ke arah yang lain. Di antaranya, dua pembunuh Villa Air hari itu telah diikat. Bunuh yang membunuh. Tidak mungkin. Kalau begitu biarkan mereka pergi. Semakin jauh, semakin baik. Keduanya bernyanyi bersama, dan melemparkan rantai ke atas, lalu memberikan kedua pembunuh itu kepada terraun jauh. Subai memandang dua orang yang ditandai dengan jelas di depannya, dan bertanya dengan bingung, hitam dan putih tidak kekal. Pria berbaju putih itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, kota iblis, Niu tahu. Pria di hitam membuat wajah, kota iblis, wajah kuda. Ketika dunia melihatnya, mereka semua berpikir bahwa kita berdua adalah hantu dan hitam dan putih. Tapi kita berdua disebut banteng dan kuda, dan kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mereka berdua bernyanyi dalam harmoni dan mendarat di depan Subai. Subai tersenyum dan berkata, kota iblis tampaknya lebih menarik daripada yang saya kira. Nangong Sier melompat dari atas carport dan duduk di samping Subai. Siapa yang bilang tidak? Zhao Xiaqiu duduk di kereta Zong berkata, seharusnya dianggap aman untuk datang ke sini. Niu Tu berbalik dan melihat ke kiri, di mana ada lebih dari selusin pengendara hitam, memegang pisau di tangan mereka dan mengenakan helm perak, menghela nafas, aku masih tidak tahu. Kemudian dia melihat ke kanan, di mana kabut dipenuhi dengan air,
dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya untuk melihat kapak besi kecil keluar dari kabut dan menebas di depannya, orang tidak ingin Tuan Muda Su memasuki kota. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Su Baiyi bertanya. Tuan Muda hanya perlu mengangkat cambuk dan berjalan ke depan. Niu Tu tertawa. Kami berdua telah menjaga kota selama 9 tahun. Mereka yang memasuki kota belum dihentikan, dan mereka yang belum memasuki kota tidak pernah masuk. Mamian melambaikan tangannya. Tuan, tolong. Di lereng bukit, kepala keluarga Wang mengangkat busur Zuyan di tangannya lagi dan membidik ke bawah. Patriark, murid pembantu di sampingnya memanggil dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa Patriark baru saja menyerah, tetapi mengangkat busurnya lagi. Lihat jauh di bawah. Siapa orang-orang itu? Patriark keluarga Wang mencibir. Saya melihat kursi sedan biru dibawa oleh 4 orang dan berjalan keluar dari kabut. Seekor naga emas panjang disulam di kursi sedan. Di kedua sisi kursi sedan ada murid-murid muda yang mengenakan jubah biru dan memegang pedang. Kursi sedan naga singgi, ini adalah kursi pertama halaman Qingming di Sanglin Tiangong, Tuan Long. Murid keluarga Wang bertanya dengan heran. Sanglin Tiangong telah mengirim orang gila. Kepala keluarga Wang berkata dengan penuh arti. Gila, murid keluarga Wang bertanya dengan bingung. Tuan Long, kursi pertama Akademi Qingming, adiknya dibunuh oleh penguasa kota iblis. Kepala keluarga Wang berkata dengan lemah. Tidak pantas menggunakan orang gila untuk membicarakan salah satu kursi pertamaku di Istana Lintian. Sebuah suara terdengar di belakang mereka, dan murid keluarga Wang segera berbalik dan menghunus pedang mereka dan berteriak, siapa? Dengan payung hijau tua panjang, dia membungkuk sedikit dan memberi hormat, Wensi, wakil kursi Institut 1000 Mesin Sanglin Tiangong, telah melihat kepala keluarga Wang. Ini wakil kursi keluarga Wang. Tidak ada jalan untuk kembali. Malam ini, bukan waktunya untuk menembak. Wensi mengingatkan. Tapi kursi Tuan Long sudah ada di gerbang kota iblis. Kepala keluarga Wang berkata dengan ringan, apakah tidak pantas wakil ketua Wen menggunakan ini untuk mengingatkanku? Kursi kepala naga tidak akan menembak. Wen Si Cui yang pertama berkata, Wen berjanji. Setelah ragu sejenak, kepala keluarga Wang meletakkan busur Zuyan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Su Baiyi memasuki kota, kita hanya bisa bertarung dengan iblis. Kota, hidup dan mati. Wensi berbalik. Selusin orang bertopeng jatuh di luar paviliun. Wensi melangkah maju dan membawa mereka menuruni gunung. Kota iblis telah dibantai, dan pemiliknya tidak menganggapnya berharga. Apakah itu hal yang berdarah? Kepala keluarga Wang mencibir, konyol. Di luar kota iblis, Niu Tu dan Mamian berbalik pada saat yang sama, melihat ke kursi sedan biru. Yang bermarga Long ada di kursi sedan. Hidup Long sangat keras, dan kami berdua hantu tidak bisa mengklaim jiwanya. Setidaknya harus ada Raja Neraka. Raja Neraka tidak cukup. Aku khawatir akan ada seorang bijak yang hebat. Guye mengendarai kudanya ke sisi mereka. Nadanya penuh ketidakberdayaan. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan ini. Kakak kedua Gu, setiap kali kamu mengatakan kamu tidak bisa mengalahkannya. Tapi setiap kali kamu menang dengan satu panah. Seperti ketika saudara-saudaraku masih belajar di sekolah. Teman sekelas yang paling menyebalkan. Guye dengan senyum masam. Dia berkata, aku benar-benar tidak tahu kali ini. Apakah kalian berdua dari 9 kejahatan iblis? Suara seorang lelaki tua datang dari tandu. 9 kejahatan di kota iblis, kursi ke-9. Wajah kuda. 9 kejahatan di kota iblis, kursi ke-8. Kepala banteng. 9 kejahatan di kota iblis, kursi ke-4, bukamu. Oke. Tirai kursi sedan tertiup angin, dia meniup ringan, dan kapak besi terbang keluar darinya. Guye buru-buru memakai busur dan menembakkan panah, tapi sudah terlambat. Niu tahu Mamian segera mengambil langkah ke depan. Kapak itu diblokir. Tetapi kali ini kekuatan kapak itu puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan keduanya terpaksa mundur 3 langkah. Kemudian kapak lain terbang keluar, kali ini kapak perak. Rusak. Guye mengeluarkan suara rendah, senarnya berbunyi, dan panah bulu di tangannya menembak kapak dan memblokirnya. Tetapi ketika kapak perak menyentuh panah bulu,
tiba-tiba terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua kapak yang lebih tipis, salah satunya jatuh ke tanah bersamaan dengan panah bulu, sementara yang lain berbalik dan bergegas. Ups, Guye mengambil panah bulu lagi, tapi sudah terlambat. Tetapi hanya untuk mendengar suara, bang, yang tajam, pedang besi berkarat berhenti di depan Mamian dan mengenai kapaknya kembali. Oh, lelaki tua di kursi sedan itu tertawa, sepertinya orang yang lebih menarik telah datang. 9 Kejahatan Kota Iblis, kursi kedua, Yehuo. Pemuda berbaju abu-abu itu mengambil kembali pedang bersulam itu dan berhenti di depan Guye dan mereka bertiga. Kakak kedua Ye ada di sini. Mamian bertanya dengan heran. Bukankah itu pemilik kota? Niu Tahu menoleh, dan dua lainnya juga menoleh. Saya tidak tahu kapan gerbang kota dibuka dengan tenang, dan kereta berhenti di pintu masuk kota. Pria berbaju emas dan membawa pisau emas di bahunya berdiri di depan kereta. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bekas luka panjang di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Subai, aku sudah menunggumu lama. Subai memandang pria yang pernah ke sana sebelumnya. Pria besar yang memiliki hubungan dengan satu sisi menjawab, Sumou benar-benar merasa terhormat membiarkan Tuan Kota Iblis yang bermartabat menungguku sebagai orang tanpa nama. Petik 2. Nangong Sier memandang pria kekar di depannya, dan berkata dengan heran, ini yang disebut iblis. Tuan Kota, Tuan jahat nomor 1 di dunia. Subai buru-buru menjawab, ya, ini adalah Raja Kota Iblis yang terkenal di dunia. Subai berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang pernah menyebutkannya. Nama Tuan Kota telah digantikan oleh 4 karakter Tuan Kota. Dia menggaruk kepalanya. Siapa namamu, Tuan Kota? Jangan tanya. Tuan Kota berkata dengan ringan. Ah, kenapa kamu tidak bertanya? Subai bertanya dengan bingung. Maksudku, nama keluargaku tidak bisa dijelaskan, dan namaku Mowen. Tuan Castlevania menepuk pantat kuda dan membiarkan kereta memasuki kota terlebih dahulu, sementara dia mengambil beberapa langkah ke depan, membawa pisau dan melihat ke kejauhan, kursi sedan. Pria tua di sedan itu mengangkat tirai dan melihat ke sini dari kejauhan. Setelah beberapa saat, tirai diturunkan lagi, dan lelaki tua itu berkata dengan ringan, ayo pergi. Penguasa Kota Iblis mengangkat bahu ketika dia melihat sedan itu pergi. Dia juga berbalik dan mengikuti kereta menuju kota. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.